Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan mencoba untuk melihat hubungan antara kegiatan angka-angka yang diperlihatkan pada saat pengujian atau tes CBT online dengan nilai rapot ya, di mana CBT online ini adalah CBT online dari PTS semester genap ya. Sedangkan nilai rapot inilah nilai dari PAS semester ganjil. Dan ini adalah merupakan nilai rapot ya, nilai rapot. Jadi bukan nilai CBT ya. Dan ini adalah nilai CBT ya. Skor CBT ya. Di sini kami mengambil data dari kelas 10 dari AK1 sampai ada 5 kelas di sini ya. Semuanya kelas 10. Pengambilan kelas 10 ini untuk memastikan anak-anak ini anak-anak yang terbarukan lah ya. Terbarukan artinya mereka adalah anak-anak yang memahami penggunaan CBT ya. Oke. Total responden yang diambil adalah totalnya ada 209. Kemudian ini kami olah ya, kami memastikan dulu bahwa anak-anak ini adalah anak yang sama. Sini sudah kita cek ya, bahwa anak ini adalah anak yang sama. Kemudian juga selanjutnya kita hilangkan anak-anak yang nilainya tidak ada di sini ya. Karena ada beberapa anak yang mungkin ketika PAS mereka aktif, tapi ketika PTS mereka tidak aktif seperti ini. Sehingga dari total responden yang kami teliti ada 209. Nah, ini kita menjadi yang valid ya, itu 203. Ada berapa orang yang kita gunakan karena tidak valid datanya. Kemudian kami mencoba untuk melihat korelasi antara skor pada CBT online dan skor pada nilai rapot PAS. Perlu diketahui bahwa nilai rapot PAS tentunya tidak memiliki hubungan secara langsung ya dengan PTS, karena PAS ini nilainya bukan diambil dari nilai PTS genap. Jadi PAS ini nilainya diambil dari tes ya offline ya, tes offline dan juga ulangan harian yang dilakukan oleh guru. Artinya raport ini nilai PAS ini kita anggap sebagai variabel yang tetap ya. Jadi variabel yang bebas ya. Sedangkan ini adalah variabel terikat. Penelitian ini termasuk dalam ex post facto, di mana kami tidak membuat data atau mengambil data secara sengaja, melainkan ini terjadi ya secara alami ya. Jadi CBT online secara alami dilaksanakan dan nilai rapot PAS juga secara alami. Jadi tidak ada pengambilan sampel secara sengaja ya, melainkan ini adalah data-data alami yang sudah ada secara historis, memang sudah ada, jadi ex post facto ya. Nah, kemudian kita melakukan korelasi antara nilai-nilai atau skor-skor pada CBT online yang dilakukan dengan menggunakan CBT Delnet, dengan menggunakan online, menggunakan handphone ya, secara online, dan korelasi nilai skor yang dihasilkan di PAS. Ya, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Oh ya, pengambilan mata pelajaran ini karena mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang kami anggap memiliki atau dapat memberikan memberikan gambaran ya secara singkat tentang kemampuan siswa ya dari sisi kognitif ya tentunya ya. Di sini terlihat bahwa untuk bahasa Indonesia ini didapat korelasi sebesar 0,38 ya.
Sedangkan untuk korelasi matematika ini sebesar 0,39 dan korelasi untuk bahasa Inggris ini sebesar 0,5. Ya. Kesimpulan sementara, karena ini memang perlu kita dalami lagi ya sementara, bahwa ada korelasi, dan korelasi simulasi digital ini agak kecil, sangat kecil sekali ya. Ini 0,1. Artinya nilai yang dihasilkan dari CBT, skor CBT ini, ya ini adalah nilai jumlah benar, dengan nilai yang dihasilkan atau ditemukan pada rapot PS itu korelasinya sangat kecil, hanya 0,1. Jadi kelihatannya tidak sesuai ini ya, antara CBT ini dengan ini. Tapi untuk nilai bahasa Indonesia, ya ini bahasa Inggris, korelasinya cukup besar ini, ya korelasinya cukup besar, dan nilai untuk matematika korelasinya 0,3 ya, ini sudah hampir di batas rendah ya, tapi ini cukup tinggi, ini 0,4 nih, hampir ya 0,38. Kesimpulan sementara yang dapat kami ambil dari memperhatikan data-data ini, bahwa apabila kita, karena di sini ada bahasa Inggris ya, apabila kita perhatikan di sini ya, ada peluang yang cukup besar di mana CBT itu pada prinsipnya itu mampu ya, CBT secara online itu mampu untuk mengukur kemampuan siswa. Tinggal kita bagaimana soal-soal ini harus soal-soal yang cukup banyak dengan waktu yang singkat ya. Jadi soalnya harus lebih banyak daripada soal yang singkat, sehingga siswa apabila dia browsing atau dia mencari jawaban di kertas, tentu tidak akan cukup waktunya, dan akan bagi siswa yang lebih cerdas, yang menggunakan kemampuan pikiran yang ada dalam dirinya sendiri, itu ada kemungkinan dia akan bisa menjawab. Kalau kita lihat bahasa Inggris ini agak sulit ya untuk mencari literatur ketika mereka bekerja ya, karena bahasa Inggris ini kan kalau mereka tidak memahaminya tentu akan sulit ya mencari translator dan lain sebagainya. Tetapi kalau anak yang memang memiliki kemampuan yang tinggi, dia langsung bisa menjawab setiap poin dan soal itu. Ya, artinya di sini untuk bahasa Inggris ada dugaan kami ya sementara ya, karena ini data ini belum kita dalami lebih dalam lagi, kita belum melihat dari soalnya apakah soalnya valid atau tidak ya, karena kita belum masuk ke situ. Ini hanya data mentah saja ya, bahwa untuk bahasa Inggris kemungkinan agak sulit ya mereka untuk mencari di search atau seperti apa ya gitu ya, sehingga korelasinya cukup tinggi bahasa Inggris ini ya. Sedangkan bahasa Indonesia dan matematika mungkin mereka masih bisa mencari ya. Perlu diketahui bahwa CBT yang kami lakukan di sini adalah CBT yang menggunakan exam browser. Jadi siswa tidak bisa melakukan browser dengan handphone yang sama. Kalau dia ingin berbuat curang, dia harus menggunakan laptop dan menggunakan handphone. Mereka diuji atau CBT-nya menggunakan handphone, dan laptopnya menggunakan untuk browser atau browsing ya, seperti itu. Kalau misalkan memang mereka ingin melakukan kecurangan ya di rumahnya ya, itu demikian ya. Atau ada jokinya ya, itu juga kan memungkinkan ya. Nah ini dengan berbagai motif ya, untuk bahasa Inggris tetap tinggi ini ya. Artinya ada peluang bagi kita, bagi sekolah ya, untuk mempercayai CBT ya, dan juga CBT yang kami lakukan ini, pertama dia menggunakan exam browser, dan yang kedua soalnya itu acak, jadi tidak sama antara satu siswa dengan siswa lain, dan soal hanya bisa maju ya. Soal hanya bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi andai kata siswa itu bekerja sama dalam satu ruang pun, mereka akan sulit untuk menyontek atas satu dengan yang lainnya. Dan ini terlihat ya dari keragaman hasilnya ya.
hasilnya, keragaman hasilnya ini sangat beragam sekali, ada variasi nilainya begitu besar, sehingga cukup besar ya, sehingga independensi antara siswa ini cukup tinggi ya, kalau kita lihat di sini ya. Mungkin seperti itu ya. Untuk bagaimana dengan yang simulasi digital ini, nilainya tidak mencerminkan antara CBT dengan ini ya, ini tidak mencerminkan korelasi yang cukup tinggi ya. Nah, kesimpulan sementara nanti kita akan lihat lagi penyebabnya seperti apa. Kemungkinan ini ada kesalahan dalam penilaian, artinya penilaian dilakukan oleh guru ini ya, ini kevalidannya perlu kita teliti kembali ya. Karena dari ketiga ini seluruhnya ini ya hampir 4 dan 5 ya, sebenarnya ini sangat kecil sekali. Jadi ini ada sesuatu yang tidak normal di sini. Tidak normal di sini yang kita perlu cari kembali ya. Kenapa kok bisa tidak berkorelasi seperti ini ya. Hal ini di sini ya, apakah soal-soal ini terlalu mudah dalam simulasi ini sehingga hampir semua siswa menjawab ya. Jadi kualitas dari soalnya atau penilaian ketika UTS ini, ketika PAS ini penilaiannya tidak valid atau tidak sesuai ya dengan kemampuan siswa yang sesungguhnya ya. Demikian ya mungkin sekilas kesimpulan secara keseluruhan ya, bahwa melalui pengamatan singkat ya, penelitian menggunakan ex post facto ini, kita mendapatkan kesimpulan sementara lah ya, menggunakan dugaan yang cukup besar bahwa menggunakan CBT online ini ada peluang yang cukup besar ya untuk mendapatkan nilai yang valid dan mampu mengukur kemampuan siswa. Tinggal mungkin ya, kita perlu melakukan cara-cara seperti apa ya, agar supaya korelasinya cukup tinggi ya antara kemampuan siswa dengan kepercayaannya cukup tinggi, karena seperti bahasa Inggris ini kan cukup tinggi ya, 0,5 ya. Nah, ini saya kira tinggal mungkin ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah soal. Dan soal-soal itu seharusnya merupakan soal-soal yang lebih kepada HOTS, artinya siswa harus berpikir, tidak bisa men-searching ya. Soal-soal kita harus soal-soal yang mengharuskan siswa ya menggunakan sintesis dari berbagai materi. Jadi bukan pertanyaan langsung yang bisa dia browsing ya. Artinya guru dalam hal ini ya perlu meningkatkan kualitas soalnya. Guru dalam hal ini ya perlu membuat soal-soal yang original dari guru dan sesuai dengan apa yang diajarkan ketika dia mengajar, sehingga dengan demikian tidak ada soal-soal yang mods atau lots. Usahakan soal-soal itu kebanyakan HOTS ya, tentunya juga dengan memperhatikan waktu ya. Jadi waktunya harus lebih sedikit daripada jumlah soal, sehingga kemampuan siswa itu bisa terukur dengan melalui CBT online. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.